Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bersama kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita dapat bertemu kembali meneruskan pelajaran kita masalah manhaj dan akidah. Kemudian kami berterima kasih kepada Kepala Sekolah Hamalatul Ilmi memberikan info kepada kami bahwa pondasi Hamalatul Ilmi telah mulai dikerjakan. Benar apa adanya, kemarin saya 2 kali ke sana menengok dari dekat. Itu akan bisa rampung 6 miliar dananya akan bisa rampung ibarat membuat sarang anai-anai. Orangnya kecil-kecil, tenaga tidak seberapa, tapi bersama mengangkut barang yang berat, bisa menggunung pagi. Kan sarang anai-anai. Tentu anai-anai. Nah, inilah kita. Jadi terus jangan berhenti berinfak. Kemana ditaruh, antum jangan pikir. Yang penting terima pahala. Terima pahala dari Allah asal ikhlas antum memberikan infak ke Hamalatul Ilmi, insyaallah. Kalau ada penyelewengan, pertama saya akan menegur karena pengawas yayasan itu Buya sendiri. Jadi kawal terus. Jadi kalau ada penyelewengan, saya yang pertama negur. Untuk itu tidak usah ragu lah. Dengan izin Allah masih tetap berjalan kita di atas rel yang diridai Allah. Mengawasi agar pelaksanaan, pembiayaan dan penggunaan dana masyarakat jangan sampai salah. Ini ditunjuk oleh kawan-kawan semuanya Buya menjadi pengawas yayasan. Bagaimanapun sore, petang, pagi saya udah ke sana menengok. Untuk itu ayo kita ramaikan. Ayo kita ramaikan bersama dengan uang dan tenaga kita serta doa. Kemudian ramaikan generasi kita rebung yang akan kita jadikan bambu yang melurus supaya bila jangan bengkok. Tahu bila? Rebung lurus, bambunya lurus, bila lurus. Ini yang kita jadikan di Hamalatul Ilmi. Kemudian pesan kami sebagai orang tua kepada kepala sekolah, jalankan sesuai program salaf. Program salaf jangan melenceng. Kalau sama melenceng, kena tegur. Program salaf pertama akidah tauhid benarkan.
manhaj benarkan, syariah benarkan. Jangan bercerita tentang ikut selewa kawan dulu bokodot lalu diawak. Tidak berlaku dalam manhaj, tidak berlaku. Keras dia, tegas dia. Karena Allah katakan qul huwallahu ahad, yang tidak mengatakan ahad keluar dari bumi Allah. Tegas tuh. Qul huwallahu ahad, yang tidak mengatakan ahad keluar dari bumi Allah. Sekarang ada uji ya, ada rasakan besok. Itu tegas tuh, tidak bisa. Ini yang manhaj itu. Sabtu kemarin kita belajar awala al-barra. Wala itu adalah hampirnya ada orang-orang Islam ini dengan mendekatkan diri, membantu, menolong orang-orang Muslim di atas udu-udu mereka. Udu Allah dan udu Rasulullah serta udu orang mukmin, tentu orang kafir yang tidak bersyahadat dan tidak salat, tidak siam, tidak haji. Itu adu aduwakum kata Allah. Itu musuh kami itu, musuh kita. Itu wala, kerjasama kita, berkasih sayang kita untuk saling tolong menolong manakala udu Allah menghantam kita. Jangan kita ketawa. Hal sendang, kowe banau, jangan gitu. Rusak wala antum. Yang kedua barra. Hubungan silat hati, hubungan hati harus diputuskan dari udu Allah dan udu Rasulullah, orang kafir. Dan tidak boleh diam di negeri mereka. Maka ulama mengatakan musafir ke negeri orang-orang kafir tidak boleh. Apalagi tinggal di negeri mereka. La yukim, yukim bermukim. Fi, di dalam diyar kampung-kampung mereka. Alasan yang kemarin, lebih elok kita berteman dengan orang kafir daripada orang muslim. Karena orang kafir suka membantu dan tidak suka menyakiti. Orang muslimnya tidak suka membantu dan suka menyakiti. Enak kita lagi berteman dengan mereka. Barra'nya habis. Barra'nya habis. Kalau barra' habis, udahlah. Yunafil iman. Dia selalu menafikan imannya. Yang sekarang makanatul wala wal barra' fil Islam. Kedudukan wala wal barra' di dalam Islam. Duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Duduk yang oleng, duduk yang kokoh. Itu kedudukan. Sepelekah kedudukan barra wal barra dalam Islam, atau urusan yang sangat penting sekali? Karena hari ini orang-orang muslim yang lemah imannya, dia tidak segan-segan mengangkat seorang perempuan Kristen jadi pakarnya. Sudahlah batinu, haid setiap bulan, labil kedudukannya, dijadiin pakar. Wah, luar biasa. Berani manusia hari ini. Karena dia mempelajari wala dan barra itu. Tak ada. Nah, rasakanlah. Dikantui ki di batino hidung. Itu nama dikantui ki di batino hidung awak. Min hukukit tauhid. Hak-hak tauhid itu kita sayangi ahli-ahli tauhid. Orang-orang yang bertauhid, al-muwahhidin. Kita selalu berwala pada mereka. Sayang karena Allah. Barra' tatabarra'a min a'da'ihi al-musyrikin.
Kita harus berlepas diri, tanggalkan, buangkan sejauh-jauhnya di hati kita untuk berwala dengan orang kafir. Yang ada barra, lepas diri. Kau, lakum dinukum liyadin. Kan ya? Qul, hai si kapiu, la a'bud ma ta'bud. Tidak ada, saya akan beribadah apa yang engkau ibadahi. Engkau juga enggak saya tuntut beribadah apa yang ku ibadahi. Engkau, saya. Tuh, jole tuh. Kemudian Allah katakan di dalam surah yang pertama, surah Al-Maidah ayat 55. Ayat 55 dan ayat 56. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu. Innama itu kata guru kita John Aprizal, ya kan, itu adat-adat pembatas. Alat yang digunakan untuk membatas sesuatu. Tidak boleh koken, tidak boleh komai. Tidak boleh koken, tidak boleh komai. Itu pembatas. Innama itu adat hasr namanya. Kalau orang yang ahli muamalat biasanya mengkaji itu. Kaji adat hasrnya. Sampai mana hukumnya berjalan. Sampai mana mulai. Sampai mana pula akhirnya. Akhirnya Allah memberitahu batas. Tak boleh melenceng lagi. Boleh sana. Innama waliyukum Allah. Wali kamu adalah Allah. Tempat kamu berkisah sayang itu Allah dan Rasul. Wallazina amanu. Dan orang-orang yang beriman dahulu sahabat. Bukan yu'minuna. Wallazina yu'minu, dan orang-orang yang sedang beriman sekarang. Bukan begitu. Wallazina amanu. Itu sahabat Ansar, sahabat Muhajirin. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan, ya kan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafar rasyidin. Khulafar rasyidin itu termasuk dalam Muhajirin dan Ansar. Termasuk situ. Jadi ijma' para sahabat itu penentu hukum. Al-Quran, hadis, dan ijma' para sahabat. Karena sahabat itu tidak mau dia berdalih-dalih. Berdalil kokoh sesuai paham Nabi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini bilangnya innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimunas shalah. Mereka yang sering dan selalu mengerjakan salat jamaah tidak bertinggal. Wa yu'tunaz zakah, mereka melaksanakan zakat atau memberi zakat. Wa hum raqi'un, mereka itu tak puas-puas dan tak henti-hentinya rukuk bersama orang yang lain. Ini yang wali kita. Berwala lantum dengan apa yang katakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawalla Allah wa rasulahu allazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Jadikan betul Allah sebagai wali kita dan Rasul, kemudian orang-orang beriman. Antum itu namanya hizbiyah kepada Allah. Hizbiyah, hizib, kelompok. Humul ghalibun, itulah yang orang selalu mengalahkan. Selalu menang dia. Tidak pernah maghlub. Tidak menang, ghalib, menang, tidak maghlub. Itu kalah. Jadi penting wala dan barra itu nampaknya iqamatus solah itu continue. Ita'uz zakah continue. Jadi wajar Pak Basir Rasyid sebagai ketua atau bekerja sana minta terus ini zakat. Karena yu'tuna. Mereka memberikan zakat. Di mana salurkan? Ya Basnas. Lai situ gini leh. Lai. Nggak leh. Siapa situ leh? Hah? Bukan. Telah ambil duit dan. Daun tu dan.
Tapi jadilah antum dah berbuat. Cuma belum terlaksana kali pesan dari orang-orang sana, Buya datangnya ambil zakat tuh ke sini. Karena kami itu bisa beli Fortuner tapi zakat nggak ada. Itu barangkali belum datat. Atau sampai ke pesan ini. Tolong datang ke kampung kami bisa membeli Pajero tapi zakat nggak ada. Berpesan dari dulu tuh. Udah saya pesan pada beliau. Tapi dia kena anggotanya barangkali gengsi masuk hutan ya. Terima di kantor aja. Seperti membagikan daging korban. Kasih kupon, datang. Kita tunggu aja dia kursi empuk. Ini tidak boleh gitu. Ambil zakat, ambil. Orang yang selalu bekerja. Mengumpul, ya, memelihara, membagikan. Ambil. Dia berhak menerima sebahagian dari harta zakat itu. Amil, isim fa'il. Continue kerjanya, tidak boleh berhenti. Kalau berhenti betul dari situ. Cari kerja yang lain. Kalau tidak marah Allah nanti. Amil zakat. Oke lah. Mudah-mudahan Pak Haji Basri sampaikan pesan yang baik ini pada mereka. Kalau tidak, kita usulkan lagi orang yang baik duduk situ. Kemudian Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman kepada Allah. Tentu para sahabat juga. Muhajirin dan Ansar. Dan kita yang mengikut mereka. La tattakhizu. Jangan sekali-kali kamu jadikan. Jangan sekali-kali kamu jadikan. Yahud wan Nasara awliya. Jangan sekali-kali menjadikan Yahudi dan Nasara wala kamu. La nahi. Al-aslu fin nahi lit-tahrim. Asal nahi itu haram. Dikerjakan tapi haram. Nih pesan Allah. La tattakhizu. La nahi. Masuk fi'il mudhari' mukhatab. Bukan ghaib. Mukhatab di depan awak. Yang ghaib orang ketiga. Kendati pun di belakang kita, tapi kita tidak ngomong dengan dia. Kita ngomong dengan orang depan kita. Itu nama mukhatab. Allah katakan, la tattakhizu. Hei, kalian beriman. Jangan sekali-kali kalian jadikan. Siapa? Yahud wan Nasara awliya. Kalau sampai pesan dulu lah. Kau diangkat jadi pakar. Na'udzubillah. Musibah besar. Sungguh dapat musibah besar kita. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka berwala kepada sebagian yang lain. Wa man yatawallahum minkum. Siapa saja di antara kalian ini mewalikan mereka dari kalangan kalian, fa innahu minhum. Sesungguhnya dia bersama mereka. Apanya ini? Keyakin sama, manhaj sama, lemahlah imannya ini. Dia tidak akan bisa digoda sedikit pun dan dicoba sedikit pun. Dia akan mengalah. Fa innahu minhum, dari kalangan mereka. Dia ulek yang mengusung. Islam tanggal, uang berjalan terus. Innallaha la yahdi qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberi hidayah. Mati-mati mengatakan kami inilah dapat hidayah. Allah katakan tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Itu zalim namanya. Menghilangkan tauhid. Menafikan tauhid akidah. Itu zalim kepada Allah. Lebih tegas lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. La tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya. Hei orang beriman. Jangan sekali-kali kamu jadikan udu saya. Si kafir tidak pernah mengatakan itu kasih sayang saya. Udu saya, musuh saya. Wa aduwakum, dan musuhmu awliya. Jadi wali, berwala
kasih sayang, konco akrab, kawan pelangkin, macam-macam namanya. Seperjuangan, ke gunung sama mendaki, ke lurah sama manuun, kono ayu sama basa, kono api sama tabakau. Itu muawala. Tidak akan mau dicampur minyak jo ayu. Tak ada teknologi baru ah. Ayu jo minyak bisa campur. Lihat dong. Nah ada kan ya. Nah kini dicampur ayu jo minyak. Diputo-puto sekete itu. Tetap bisa. Yang satu membuka kebenaran, satu menutup kebenaran. Bisa sama itu. Kafarah itu menutup kebenaran. Ya kan? Yang saat ini membuka kebenaran. Tidak sama itu. Ya Allah pesan pada kita, hai orang yang beriman, la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya. Sezalim apapun nanti pemimpin yang melamarkan diri untuk jadi bupati, angke, tapi nya muslim. Zalimnya angke aja. Leamu memegang dakwah ini, melihara dakwah ini, ya tapi jangan alul ahwa ni apa kata inyo je. Hati-hati pula. Yang amula memelihara dakwah salaf ini di Makkah ini, adi salam Makkah ini. Pelajari baik-baik. Buat komitmen. Lek bisa candiko, lainnya ayo. Pindah dah, tinggal dulu. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Nah, ini berita dari Allah, benar ini. Orang-orang kafir itu berwala sesama mereka untuk menguntungkan yang tidak kafir. Jika engkau buat juga demikian, takun fitnah. Kau kerjakan juga yang dilarang Allah, kau kerjakan juga jadi fitnah besar di bumi ini dan fasad kabir, kerusakan yang sangat besar. Jadi kapan kita berpikir? Ketika salat tahajud antum. Ketika bermenung jam 3 malam, bangun tuh orang tua tuh suka tidurnya kalau udah jam 2 ya kan? Ya kan? Masih lolok bekalu aja jam 2 deh. Kan enggak deh. Boleh. Tetap dia bercerita, nah, kita ambil duduk dulu, sholat dulu. Minimal 2 rakaat. 1 rakaat witir, 3. Sudah berpikir udah. Apa yang bisa membuat mulai jam kini sampai jam kini belum. Apa yang bisa membuat? Itu yang berpikir, bukan menghayal. Dek, kau dapat lah dambo naik haji kini gua, tahun kini ndak sekete. Tapi ndak ada usaha, itu menghayal. Boleh berpikir 5 menit pada menghayal 3 jam. Berpikir 5 menit bisa disalurkan, menghayal apa yang akan disalurkan. Cerita cimonci. Ndak mungkin. Jadi orang kafir itu awliya ba'dum ba'd. Saling dia merangkul orang kafir itu untuk menutup kebenaran. Jika engkau bikin juga demikian, takun fitnah, akan timbullah musibah besar di dunia ini dan kerusakan yang kabir, yang besar. Nyok kaidah cendeko. 3.000 uang nang kayo, inyo jadi nang kayo tato mesikinnya. Tapi 3.000 berdoso, konel anak itu nawa awak tak panggang deh. Satu yang baik, kebaikan tu dia terima sendirian. Tapi satunya jahat, kejahatan tu kita nerima semuanya risikonya. Angek sodo tu, banjir kena sodo. Itu bahayanya. Maka dibutuhkan sekali orang-orang yang saleh untuk mengatur dunia ini. Kalau musibah itu akan hilang. Sebagaimana Jibril berdialog dengan Nabi Ibrahim ketika akan meruntuhkan ya kaum Saddam. Ya Nabi Lut. Apa bilangnya? Tolong hitung tuh umat Nabi Lut tuh ada enggak 50 orang yang beriman? Tidak ada.
Hitung lagi, adalah 40? Enggak ada. Ada enggak 30? Enggak ada. Ada enggak 10? Enggak ada juga. Malah 2 cuman. Nabi Lut 1, anak perempuannya. Oh, udahlah. Enggak bisa lagi musuh besar timpakan pada mereka. Enggak bisa dihalang lagi. Jadi kata Nabi Ibrahim, 10 saja orang yang imannya kuat di negeri itu bisa terhalang musibah secara besar katanya. 10 saja cukup. Tapi akidahnya bukan ilmu kalam. Akidah betul tauhid yang benar. Antum baca itu di dalam sirah para nabi yang saleh, yang sahih. Itu kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Jadi penangkal musibah itu memang kesolehan. Penangkal musibah kesolehan. Soleh kita. Iman kita baik. Tauhid kita baik, beragama kita elok, insya Allah musibah besar terhalang kata Allah. Makanya terus ngaji. Ini lagi. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tidak akan engkau peroleh lagi masyarakat yang telah mengimani Allah dan hari akhirat berkasih sayang dia kepada orang yang menghantam Allah dan menghantam Rasulullah. Tidak akan ketemu. Sekarang ketemu, berarti imannya rusak. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yuwadduna man hadallah. Dia bermawaddah dengan orang yang menghantam Allah. Tidak akan ketemu lagi. Kata Allah kepada Rasulullah. Hari ini ketemu dia. Berarti imannya rusak. Walau kanu aba'ahum. Kendati pun yang ingin bermawaddah itu anak dengan bapak. Apa kapiu anak. Tidak mau anak kok mau ikut ayahnya. Tidak mau ziarah-ziarah. Tidak ada silat qalbiyah itu lah. Saya ya akhil aziz, istri saya kan mu'allaf dari Toba. Keluarga besarnya kafir semua. Bahkan ada yang pastor. Yang namanya anak rindu sama ibu. Kata saya, bacakan ini. Kalau boleh kata Al-Quran kita berangkat hari ini. Bertanya. Alhamdulillah imannya makin mantap. Tidak mau dia sampai hari ini, dah 2 tahun. Sebelum nikah dengan saya, Desember lah di rumah aja suami. Mulai nyoba apa nomor organ tunggal di kuburan. Malam tu. Kosan ziarah kubur orang kapiu organ tunggal. Apa leci pianonya atau nyanyi-nyanyi yang sesama. Tak tengok di foto. Macam ni kau cara kalian kesan. Iyalah nama gor tu kan rukun ibadah mereka. Piano, gitar, apa saja yang berbentuk alat bunyi-bunyian itu rukun ibadahnya orang Nasara. Awak jadi pula Islamin pula. Tak terbalik situ. Tak faham lah. Macam itu tu nyanyi-nyanyi. Bekok kalau ada orang mati bekok tu main domino semalaman. Main domino semalaman. Setelah kita berikan iman yang baik, manhaj yang baik, dia bantah. Setahun dia bantah, dia tidak percaya. Terus. Tapi alhamdulillah ada 2 tahun dari Oktober tahun dulu sampai gini. Belum ada lagi. Tidak tersabut-sabut. Mula awak ke Medan. Tahun apa nama tu? Tahun Natal. Itu tidak awak punya lah tu. Dulu taruh lah. Tidak tahu Islam. Kini udah saya beritahu. Bukan kita yang punya. Natal apa artinya? Tuhan wana aiko. Itu arti Natal tu. Cayo kau tu? Ya ndaklah kanda kata onde. Kau ni tu dia lunak deh. Nengkau ke. Ke ustaznya lah mak je lah ya tak. Tidaklah kanda katanya. Masya Allah. Memang kau nota BC wade. Tekanan banting cinta. Macam itu rumah pakai kanda ndak? Ayah noang katanya. Ya onde. Ayah noang. Tak masuk ada le.
Coba ulang balik. Bernostalgia lewat dia, itu cerita. Nampak? Kendati pun orang tuanya bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga besar mereka. Satu kiri, satu kanan, tidak akan ketemu lagi bermawaddah. Tidak ada lagi. Itu namanya pembatas yang paling agung, syahadatain. Kalau mengaku asyhadu an la ilaha illallah, aku beribadah kepada Engkau ya Allah dan aku tidak mensyirikkan Engkau. Itu yang pertama itu. Yang kedua, aku beribadah kepada Engkau ya Allah sesuai syariat yang Engkau berikan. Itu makna syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Itu paham dan mendalam. Asyhadu an la ilaha illallah. Tuh, aku beribadah kepada Engkau ya Allah tapi tidak akan aku syirikkan. Dan aku beribadah kepada Engkau ya Allah sesuai syariat yang Kau berikan. Berarti syahadat betul, amal betul. Itu aja selesailah, cukup itu. Tenang jiwa. Kalau masuk subhat dalam akidah, dalam tauhid, itu bawa galau. Bawa galau. Natal itu artinya Tuhan buat anak malam kok. Itu malam Natal. Cayong. Iya roh. Tak apa main-main lilin lo dulu. Marcun-marcun dulu. Puye Mas Nur menogang. Bakal jauh kodim. Main marcun je leh. Berarti kita gembira menengok Tuhan buah anak. Kan iya. Malam Natalnya. Istilahnya tahun baru. Tapi tak tahu antum udah akidah. Antum lagi kiki. Kan antum belum belajar wala wal barra. Ini masa marcun dulu soalnya nak. Mas Nur, antum ketua GPSM, hati-hati. Alhamdulillah, malah bekojo tawi. Jadi ayat yang di atas ini menerangkan fatabayyan min hazil ayat al-karimah, ayat yang semua yang telah kita baca itu menerangkan wajib muwalah orang mukmin dan wajib mubaroah orang kafir. Kaidah apa tadi? Sa zolimnya orang mukmin sarugo. Sa anca-anca orang kafir neraka. Mana kan beliau? Nan anca ni nyo atau nan sezalim Jawa? Bertemu sana. Ni kau tak tahu pisah langsung. Jadi wa bayani ma fi muwalatil mu'minin minal khair wa ma fi muwalatil kufar minasy syarr wal khatir. Berwala dengan orang-orang mukmin itu khair, baik. Tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Dan berwala dengan orang kafir syarr, jahat dan bahaya besar. Jahat dan bahaya besar. Jadi yang jangan tu antumnya bacito na selama lomak bakal nan orang lain pun orang awak lainnya. Salah kesan Pak Ujang. Monong jantung di situ. Dek taso selama kau itu kau jauh. Lam kolkar. Ya Allah. Wa makanatul wala wal bara fil Islam makanatun azimah. Kedudukan yang paling agung. Kenapa? Tentu kita buhul Islam itu kokoh atau tanggal. Wala dan bara ini penentunya. Asal kita tidak mau berwala dengan orang mukmin, berwala kita dengan orang kafir, tanggal buhul Islam itu. Tanggal buhulnya. Tidak kuat lagi. Jadi kata Nabi apa? Awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Paling kuatnya buhul Islam itu, buhul iman itu cinta karena Allah, sayang karena Allah dan benci karena Allah. Azan ya? Iya. Azan dulu lah. Itu agak tinggi sekitar volume kaji. Banyak manuang nih.
Bahkan ada yang takut, apa pucik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salatul qa'imah ati Muhammadin al-wasilah wal fadilah. Tinggal sedikit lagi. Sebelum kita tamatkan ini, Sabtu yang akan datang kayaknya kita libur. Karena Buya besok hari Senin sore dah berangkat ke Sumatera Barat, pulangnya Ahad. Ini udah 8 kabupaten meminta agar diajarkan akidah, diajari manhaj, tauhid, akhlak dan ibadah praktis. Jadi tadi pagi dan nelpon sahabat kita dari Padang Panjang. Nanti kami ngambil Buya dari Padang Panjang ke Bangkinang, ke Pondok. Satu langsung malamnya kita berangkat. Langsung nanti ke Padang Panjang dulu atau Payakumbuh dulu. Jadi jelas Sabtunya nanti itu ndak ada Buya itu. Ya, ngaji dulu di Sumbar. Ahad baru pulang. Makanya hari ini kita selesaikan satu. Mohon saya didoakan janda tabrak sekali lagi. Bengkok hidung sudah ada. Tahu dia 40 juta habis. Dia mobil itu. Baiklah akhil aziz. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Man ahabba fillahi wa abghada fillahi wa wala fillahi wa ada fillahi fa innama tunalu wilayatullah bidzalika walan yajid 'abdun ta'mil iman wa in kasurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalika. Ibnu Abbas ngomong, siapa yang bermahabbah karena Allah, benci karena Allah, berwala karena Allah, ya, wal bara karena Allah, itulah akan dicapainya wilayatullah. Wilayah Allah itu akan dia capai dengan demikian. Dan tidak akan diperoleh oleh seorang hamba yang manis imannya, yang bagus imannya, kendati pun banyak solatnya, banyak puasanya, hingga dia seperti itu. Sebelum dikerjakan di atas, tidak akan ketemu oleh dia. Jadi harus berwala karena Allah, barak karena Allah. Itu pegang itu. Tiba rumah lah bau balo sekete. Awak sekretarisnya Pak Ujang. Kelompok itu awak sekretaris. Nanti bolo kawan, lah bau balo sekete. Jam pulang dulu, sama-sama cito perjuangan awak. Mokok dulu. Bakar merahmu katanya gitu. Diminum kopi talang babungo. Kan hebat tuh. Jadi itu kendati pun banyak solat kita, puasa kita, tapi kita tidak berwala, tidak berbarok. Kepada muslim berbawala, para orang kafir barok. Tidak cuma itu ada. Kendati banyak solatnya. Imannya kuat pula tu, tidak akan dia capai apa yang dia tuju, wilayah Allah yang akan kita tuju. Wa qad sarat ammatu mu'akhatil nas ala amri dunya wa zalika la yujdi ala ahli syai'. Umumnya orang mu'akhah yang berakhi manusia atas amri dunia atau usulan dunia, zalik la yajdi ala ahli syai', tidak akan membawa apa-apa. Itu kan sekadar amr dunia aja ya. Boleh lah awak membuat komitmennya. Salangku. Komitmen jadi ayen. Ndak je salib dia deh. Ngapalah baru komitmen itu. Di awak kita ndak pernah ngatang wala, ala dulu follower, selamat berduka cita, macam-macam. Ndak bisa bila cita, ndak bisa. Tapi kalau antum menginginkan surga Firdaus, harus tentukan A, B, hitam, putih. Habis itu, dalam boli memboli, dagang urusan awak boli, tanya jual nggak selesai urusan. Tapi mualak yang dalam barok ini tidak bisa. Harus tentukan sikap, komitmen dengan sikap. Nah, ini yang saya sampaikan sama antum, mudah-mudahan antum bijak. Hidup di Indonesia ini, kena kaidahnya satu saja. Seluruh apa yang timbul di Indonesia tidak melawan Pancasila akan tetap dipelihara. Apa sajalah di Indonesia, tapi tidak melawan Pancasila, dipelihara. Atau banci-banci. Tapi kojo, tidak antam Pancasila, dan diantam pitiau, antam dia kan. Yang pentum tua salon-salon doh. Sini lah bang, sini nah katanya kawan. Tak apa-apa katanya kawan. Halal. Jadi Rasulullah mengatakan si banci-banci itu alau. So dua diusaha deh. Batino diusaha aja, laki-laki diusaha aja. Makanya tidak boleh di dalam benda. Akhirnya paliaunya dalam apa nama itu? Krimbat apa nama orang? Salon dia. Krimbat nama. Dan tengok dan dong. Iko batino atau jantan? So batino. Meleleh tapi otot jantan kurang ototnya. Wah. Kacau lah. Nak bantu. Banyak tadi mungkin Allahu akbar walillahil hamd.
Inilah yang saya sampaikan sama antum, mudah-mudahan dapat antum pahami sebaik-baiknya dengan bahasa Ocu yang asli. Tapi kalau ada yang luar daerah mengatakan, bertanya, tolong dijawab pertanyaan mereka, terjemahkan. Itu kerjanya si Firdaus dengan Jeli. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.